Salam jumpa, selamat datang kembali di Pemilik Kabar. Pemirsa, bincang ringan kabar terhangat ala antara kita media. Hari ini adalah hari yang membahagiakan sekaligus membanggakan karena Pemilik Kabar telah kedatangan tamu istimewa yang telah hadir di studio kami. Yang terhormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Boy Raffi Arnab. Selamat datang Pak. Terima kasih. Beliau adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia. Dan pagi hari ini kita akan berbincang seputar terorisme, dan tentunya embrio dari terorisme adalah kita tahu bersama radikalisme. Bersama saya di sini ada host kami, Mas Teguh Ramanto, sebagai senior editor dari Antara Digital Media. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh dengan Pak Boy, kita saksikan dulu cuplikan profil beliau. Baik, setelah kita menyaksikan, kita cukup kenal beliau, begitu banyak pengalaman beliau di institusi Polri, berbagai jabatan strategis dan prestasi yang telah diukir beliau, dan saat ini selaku Kepala BNPT, beliau telah hadir untuk kita sedikit berbincang secara ringan dan santai bagaimana sih sebenarnya penanggulangan terorisme di Indonesia. Saya persilahkan Mas Teguh. Terima kasih Pak Boy, terima kasih Mas Andri. Pak Boy, kita tahu ya sama pandemi kemarin kan 3 bulan itu, kalau di luar negeri, di negara-negara yang rawan konflik, terutama di Suriah atau di Irak ya, di situ ternyata semua pemerintahan global kan memang fokus untuk penanganan COVID-19. Nah ternyata katanya ya itu disusupi oleh aksi-aksi terorisme. Jadi mereka pelaku teroris untuk memanfaatkan dalam tanda kutip kelengahan pemerintah karena dia fokus ke penanganan. Apakah di Indonesia akan telah terjadi seperti itu nggak Pak menurut pandangan Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari hasil monitoring kita, pemantauan kita terhadap pergerakan dari kelompok-kelompok teroris yang ada, memang terjadi aktivitas yang cukup tinggi. Artinya mereka walaupun masa pandemi COVID ini aktivitas yang mengarah kepada perencanaan ya, perbuatan teror dan bahkan ada aktivitas teror mereka lakukan. Jadi sebagai contoh di dalam periode 6 bulan saja, di dalam tahun 2020 ini, katakanlah Januari sampai dengan Juni, itu lebih dari 80 mereka yang terindikasi dan setelah diverifikasi adanya bukti yang cukup, adanya sebuah persiapan pergerakan aksi teror. Jadi mereka walaupun kondisi pandemi, mereka tetap melakukan aktivitas perencanaan, bahkan juga serangan terhadap dalam hal ini yang menjadi korban adalah petugas pada tanggal 1 Juni yang lalu. Bertepatan kita merayakan Hari Lahirnya Pancasila. Jadi di Polsek Nias Selatan, seorang pemuda masih berusia 20 tahun, mereka melakukan penyerangan terhadap Polsek yang itu memang setelah kita lakukan pemeriksaan adalah aktivitas teror. Selama ini Pak, apakah yang
aksi terorisme yang di situ memang sudah terpantau, artinya memang ada kantung-kantung yang selain mungkin yang dicurigai sebagai kantung dari aksi terorisme. Apakah yang di kejadian di Polsek kemarin itu juga termasuk dalam pantauan BNPT, Pak? Sebenarnya pergerakan mereka di sejumlah tempat ya, dalam hal ini katakanlah di tingkat provinsi saja, mereka memiliki sel-sel jaringan teror yang memang sudah menjadi pantauan kita ya. Namun dari sisi aktivitas kapan akan melakukan, memang tidak semua berhasil kita pantau. Artinya mereka melakukan aktivitas perencanaan itu tidak berhasil seluruhnya dapat kita rekam dengan baik. Itu kita akui. Namun demikian tentu di sejumlah tempat yang saya contohkan sekitar 84 itu adalah fakta bahwa pergerakan perencanaan mereka berhasil kita gagalkan. Hanya memang yang berada di Kalimantan Selatan ini perencanaan yang dilakukan oleh seorang diri yang ternyata kemudian setelah kita dalami mengikutsertakan berbagai pihak. Jadi ini termasuk yang dapat dikatakan terpantau secara umum, namun secara detail perencanaan kita agak sedikit terlambat dalam melihat itu. Namun demikian di sejumlah tempat dapat kita katakan bahwa berhasil kita deteksi lebih awal dan kita lakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengamankan mereka-mereka yang memang kita indikasikan merencanakan perbuatan teror di sejumlah tempat. Masih dari kelompok yang sama atau gimana? Mereka umumnya sama. Jadi katakanlah dari hasil pengembangan pemeriksaan kita yang di awal bulan Januari, bulan Maret, bulan April, baik itu penangkapan di wilayah Malang, di wilayah Jawa Timur ya, kemudian ada juga di wilayah Provinsi Banten, kemudian di Provinsi Jawa Barat sebagian. Mereka umumnya adalah sel-sel dari Jamaah Ansarud Daulah yang sebelumnya pernah kita sudah lakukan penegakan hukum terhadap tokoh-tokoh mereka seperti Ansuri Zainal yang pernah ditangkap 2014 di Malang pada waktu itu. Jadi ini bergulir terus. Mereka membangun beberapa sel-sel mempengaruhi anak-anak muda dan kemudian merekrut dari berbagai daerah. Polanya sama ya? Umumnya sama. Oleh karena itu memang beberapa kalangan anak muda kita yang rentan ya, ini perlu terus kita ingatkan, jangan sampai di daerah-daerah lain ini akhirnya terbawa, terekrut dan kemudian semakin banyak yang masuk dalam pusaran kelompok mereka, karena ini bisa berubah alam pikiran, merubah mindset generasi muda Indonesia. Nah, kita tahu ya, kalau dari kalangan generasi muda kan pasti semakin mereka pengguna aktif dari dunia dunia maya ya, sosial media. Nah, sekarang pasti kan sudah dari aksi-aksi mereka sudah masuk ke dalam media sosial. Kira-kira selama ini apa sih Pak langkah atau pencegahan dari BNPT yang masuk ke dunia sosial itu Pak? Kita melakukan yang disebut sebagai cyber patrol untuk mengamati, mencermati dari konten-konten yang bernuansa penyebarluasan radikal teror ya. Itu kemudian juga kita kerjasamakan dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk tentunya di jajaran Kementerian Kominfo. Itu kita kerjasamakan untuk kita tindak lanjuti. Ada yang kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum, ada yang tentu kita harus kerjasama dengan provider. Harus kita akui mana konten-konten yang membahayakan negara. Oleh karena itu hasil monitoring ini dibahas sama-sama, kemudian kita lakukan solusi yang tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, maka Undang-Undang ITE lah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2016 itu yang akan kita berlakukan. Kalau di sana berisi dengan semacam ujaran kebencian,
hasutan atau bahkan menyebarluaskan kata-kata bohong atau hoax. Jadi langkah-langkah gakum yang akan dilakukan. Oleh karena itu BNPT mengkoordinasikan seluruh aparat penegak hukum yang terkait dalam penanganan itu. Kalau aktivitas di medsos Pak, untuk BNPT sejauh ini seperti apa sih Pak untuk meredam itu Pak? Jadi kan targetnya adalah kalangan muda. Ya. Nah, jadi mungkin campaign-campaign yang ringan yang mudah diterima oleh mereka kira-kira apa sih Pak? Untuk menyelamatkan dari yang lain, generasi muda kita yang katakanlah belum terpapar tapi berpotensi terpapar, kita tentu harus melakukan kontraradikalisme. Jadi kontraradikalisme ini tentu harus kita lakukan dengan narasi-narasi memoderasi pemikiran-pemikiran keras, intoleran yang bisa mengarah kepada radikal teror. Jadi biasanya konten-konten yang kita sebarluaskan adalah narasi-narasi yang mengedukasi, mengklarifikasi, juga menyebarluaskan pesan-pesan yang sebenarnya, pesan-pesan yang tidak menghasut, menghakimi, kemudian pesan-pesan yang moderat, dalam artian jangan sampai generasi muda yang umumnya di Indonesia ini kan pengguna medsos adalah generasi muda, lebih dari 100 juta warga negara Indonesia ini adalah pengguna medsos. Kita berharap mereka bijak dalam penggunaan medsos, dalam mencerna informasi, dan kemudian ya mengabaikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi hari ini dengan kebebasan yang kita miliki, banyak penyalahgunaan dunia maya atau yang kita sebut sebagai misuse of cyberspace. Ini terjadi di mana-mana. Jadi dalam rangka mengimbangi konten itu kita melakukan kontraradikalisme. Inilah yang kita sebarluaskan dan kemudian kita berupaya agar jangan dunia maya ini didominasi oleh informasi-informasi radikal. Karena kalau ini didominasi yang mengarah intoleran dan teror, maka akhirnya warga negara kita atau sebagian anak-anak muda kita akan menggunakan informasi itu untuk yang bisa saja menjadi informasi yang tidak mendidik dan menyesatkan mereka. Jadi kita hari ini dapat dikatakan ya, berperang informasi, memerangi informasi hal-hal yang kira-kira tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa, kemudian apalagi dengan nilai-nilai hukum kita yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan tindakan hukum. Jadi negara hadir di media sosial di dunia maya adalah sebuah kewajiban, karena kita sadar bahwa dunia maya ini sudah menjadi ruang publik. Jadi sudah menjadi ruang publik yang baru, konsep ruang publik. Jadi orang menggunakan media sosial itu harus dengan itikat baik dan bertanggung jawab. Jadi kalau orang yang menggunakan dunia maya untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, maka tentu itu yang harus kita hindari, kita cegah, kita proses secara hukum agar peradaban di dunia maya itu tumbuh berkembang, peradaban yang sehat, yang kemudian juga mengindahkan hukum, mengindahkan norma-norma, dan tentunya juga mengindahkan falsafah negara kita berdasarkan Pancasila. Jadi konten itulah yang tentunya harus kita lawan ya, dengan hal-hal yang mengeliminir mereka. Ini Pak, menyambung informasi yang dari Bapak nih, sedikit ya Mas. Ya, kan banyak anak muda ya, sebagai kita dapat bonus demografis lah Pak ya. Sekarang generasi atau populasi terbesar kita adalah generasi muda, dan mereka adalah seperti Bapak sampaikan tadi pengguna aktif media sosial. Nah ini mungkin ada banyak kesalahpahaman saat ini bahwa seolah kalau kita masuk di media sosial itu otomatis kita bisa memakai avatar dan orang tidak tahu. Nah, padahal teknologi sekarang sudah sangat maju ya Pak ya, dan kemudian regulasi dan sebagainya itu tidak sembarangan orang bisa memiliki kartu dan sebagainya gitu Pak ya. Nah, ini berarti pemahaman seperti itu salah ya Pak ya, artinya bahwa siapapun yang di sosial media itu bisa terpantau sebenarnya dari mana asalnya. Gitu Pak ya? Sangat bisa. Jadi dengan kemampuan digital forensik ya, kita bisa mengetahui jejak digital seorang
dan bahkan kita bisa mengetahui mereka men-share info itu dari mana, siapa pemilik akun. Jadi kepada masyarakat tentunya harus hati-hati, karena tracing dari pengunggah itu sangat dimungkinkan dengan teknologi hari ini, terutama teknologi yang selama ini dikuasai oleh para penegak hukum kita. Jadi itu adalah suatu kondisi yang sangat mungkin hari ini. Hanya memang kita sadar kontennya ini jumlahnya besar, sangat banyak sekali. Jadi ada hal-hal yang memang bisa jadi luput dari perhatian penegak hukum atau negara, tetapi mana hal-hal yang menimbulkan sebuah keresahan, menimbulkan rasa ketidaknyamanan, baik itu kelompok maupun individu, ini bisa menjadi suatu hal yang kita dalami lebih lanjut dan tentunya bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum kepada mereka yang menyebarluaskan konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masih di konteks media sosial ya Pak? Iya. Apakah BNPB sekarang sudah merangkul kayak tokoh-tokoh publik ya? Iya. Untuk bagaimana mereka mengkampanyekan anti radikalisme itu Pak? Benar. Apakah sudah ada Pak? Jadi kita menggunakan tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh moderat, tokoh-tokoh agama, juga sebagai influencer. Ya. Jadi artinya itu pendapat-pendapat mereka ini kita sampaikan ke ruang publik dengan maksud untuk memengaruhi masyarakat untuk dapat secara cerdas menyikapi sebuah informasi. Informasi tentu bermacam-macam. Ada informasi katakanlah kalau umumnya kaitan dengan teror adalah memanfaatkan seolah-olah informasi ini adalah sebuah kebenaran yang dipahami dalam perspektif agama, maka tentu kita mengundang tokoh agama. Tokoh agama inilah yang kita harapkan menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat, karena tentu dengan kapasitas sebagai ketokohan seperti ulama, tentunya beliau adalah memang pihak yang kompeten ya untuk dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi benar sekali kami menggunakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh di bidang pendidikan untuk dapat memberikan edukasi dan pencerahan kepada publik melalui media sosial. Kalau sekarang kita lihat semakin banyak ya, kita mendeteksi adanya virus-virus radikalisme, virus-virus terorisme. Nah, kalau itu tidak segera kita tangani ya Pak ya, kan makin semakin luas, makin menggerogoti bagaimana kita punya pemaksaan ya Pak ya. Lalu BNPB sudah punya vaksin untuk anti terorisme atau apa? Ya, jadi untuk melawan ideologi yang kaitannya berseberangan dengan katakanlah ideologi negara ya, Pancasila, maka setelah kita berhasil mengidentifikasi katakanlah mereka salah satu ideologi terorisme ini kan yang mengusung kekerasan, yang mengusung suatu kegiatan seolah-olah mengatasnamakan agama tertentu, ini tentu tiada lain adalah sebenarnya vaksin kita adalah untuk Indonesia sudah punya, yaitu ideologi negara Pancasila. Jadi Pancasila. Jadi kalau ada yang melenceng, kita dudukan kepada persoalan sebenarnya. Ideologi negara Pancasila merupakan titik temu ya, di tengah keberagaman, perbedaan, karena lahirnya Pancasila ini adalah merupakan hasil karya dari leluhur kita, karya pendiri bangsa, proklamator bersama dengan seluruh tokoh-tokoh nasionalis dan bahkan melibatkan tokoh-tokoh ulama besar. Jadi telah menjadi dasar negara untuk menetralisir pemahaman-pemahaman yang tidak sejalan. Jadi lahirnya ideologi kekerasan itu bisa banyak pengaruh, dia datang dari luar, ada transformasi di
dibawa oleh pihak-pihak tertentu, kemudian mencoba dilempar di tengah-tengah bangsa Indonesia, yang kita bangsa Indonesia harus mantap dan yakin bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang mengakomodir keberagaman, perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita jangan sungkan-sungkan, ragu-ragu mendialogkan Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, yang kemudian inilah yang mempertemukan di antara perbedaan dari suku, agama, ras, golongan yang ada di negara kita. Jadi ini sebuah karya yang luar biasa yang dipikirkan oleh leluhur bangsa kita, pendiri bangsa. Kewajiban dari generasi ke generasi, kewajiban dari generasi ke generasi ini kan silih berganti, yang terus harus meyakinkan bahwa yang telah dilahirkan oleh generasi penerus kita adalah sebuah kewajiban untuk dilestarikan oleh generasi berikutnya. Jadi jangan sampai kita menjadi generasi yang gagal memaknai, memahami apa yang telah ditanamkan oleh pendiri bangsa kita. Kalau ini sudah diyakini oleh semua elemen bangsa, Indonesia akan langgeng ke depan, maju, berkesejahteraan, dan ada peluang untuk memenuhi apa yang menjadi cita-cita proklamasi, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, sejahtera. Kira-kira gitu. Artinya masih sebenarnya kan pemantapan Pancasila itu kayak P4 pelajar itu sangat penting ya untuk saat ini ya. Ya. Kalau mungkin ada banyak dengan bahasa yang kekinian. Iya, ya. Harus bahasa kemasannya, tapi kemasannya mungkin di kontemporisasi lah ya. Dia harus pendekatannya dialog. Oh betul Pak, dialog ya. Dulu P4 mungkin katakanlah dianggap sebagai doktrin, walaupun kita merasakan ya. Kami juga, generasi saya merasakan, saya ikut juga. Memang kita dapat, tapi di era kekinian, di era keterbukaan, karena makin kemari generasi milenial, generasi Z kita ini kan kenal kritis. Oleh karena itu dia harus dilempar menjadi sebuah dialog, tema dialog di kalangan anak muda. Cuman harus dibimbing, anak muda harus dibimbing, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Kalau keturunan yang Maha Esa itu konteksnya dengan kekinian apa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, konteksnya apa? Persatuan Indonesia, konteksnya apa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dalam pengurusan perwakilan, konteksnya hari ini apa? Itu kan demokrasi ya. Kehidupan yang berdemokrasi ternyata di awal kemerdekaan pemimpin kita sudah memiliki semangat musyawarah, semangat berdemokrasi. Demikian juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya ternyata para pendahulu bangsa kita ini sudah berpikir tentang keadilan. Jadi itu adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang sangat mulia. Nah ini harus dibicarakan di kalangan anak-anak generasi muda hari ini dengan konteks kekinian. Jadi saya pikir ini sebuah cara baru yang harus kita berikan kepada anak-anak muda sehingga mereka dapat berpikir mengelaborasi dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara hari ini. Terakhir Pak, menyambung yang tadi, pesan dari Bapak selaku Kepala BNPT pada generasi muda Pak terkait radikalisme Pancasila, apa ya sikap bagaimana Pak yang perlu generasi muda ambil Pak? Kepada seluruh generasi muda Indonesia, kita bersyukur kita dilahirkan sebagai anak bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diwariskan oleh leluhur kita konstitusi negara dan falsafah negara Pancasila. Oleh karena itu, kewajiban kita melestarikan nilai-nilai luhur bangsa itu dari masa ke masa. Dalam hal ini, di era keterbukaan hari ini, banyak sekali informasi-informasi yang menggunakan, yang memanfaatkan
keterbukaan informasi, peluang demokrasi yang seolah-olah mereka bisa membawa apa saja, nilai-nilai yang terkadang tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai luhur bangsa. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus kritis terhadap fenomena masuknya informasi yang ternyata tidak sesuai dengan akar budaya bangsa kita. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Dari masa ke masa harus dapat kita lestarikan, kita jadikan sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pihak-pihak dari luar, katakanlah, yang berupaya untuk mengganggu eksistensi dari Pancasila ini, kita harus waspada. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, calon pemimpin Indonesia di masa akan datang, kewajiban kita menjaga, melestarikan, mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa itu untuk kita jadikan sebagai standar moral publik bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi luar biasa. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Boy. Semoga Bapak memberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas, dan sukses untuk Bapak. Salam baik Karajo, Pak. Baik, terima kasih Pemirsa atas kebersamaannya di Komunikabar hari ini. Dan semoga perbincangan ini akan memberikan pencerahan dan nilai tambah informasi bagi kita semua. Dan pesan terakhir dari kami, ikuti terus Komunikabar di channel YouTube. Ini alamatnya. Dan tentu saja di tengah pandemi ini kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam satukan negeri.